Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah psikologi industri dan organisasi. Anggota kelompok kami ada Siska Rahayu, Nurul Nilam Cahya, Meliani Sari Pasaribu, dan saya sendiri, Risma Lila. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian PIO. PIO atau psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di tempat kerja. Ilmu ini berfokus pada pengambilan keputusan kelompok, semangat kerja karyawan, motivasi kerja, produktivitas, stres kerja, seleksi pegawai, strategi pemasaran, rancangan alat kerja, dan berbagai masalah lainnya. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang sejarah psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri pertama kali mendapat perhatian besar pada Perang Dunia Pertama. Pada waktu itu, banyak sekali calon tentara yang harus diseleksi dan ditempatkan pada berbagai unit yang sesuai untuk dirinya. Oleh karena itu, psikolog dilibatkan untuk melakukan tes. Dan pada waktu itu digunakan tes kemampuan mental yang dinamakan Army Alpha dan Army Beta. Army Alpha digunakan untuk calon yang dapat membaca dan menulis, sedangkan Army Beta digunakan untuk calon yang buta aksara. Pada masa itu, John B. Watson, seorang tokoh aliran perilaku atau behaviorism, kebetulan juga ditugaskan sebagai perwira angkatan bersenjata Amerika, dan ia mengembangkan tes motorik dan pengamatan atau perceptual and motoric test untuk mencari pilot yang potensial. Salah satu tokoh dari permulaan sejarah psikologi industri dan organisasi adalah pasangan Frank dan Lillian Gilbert. Mereka mempelajari gerakan para pekerja dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kelelahan. Setelah suaminya meninggal, Lillian meneruskan karirnya sebagai konsultan dalam bidang industri, dan pada masa depresi ekonomi, ia menekankan perlunya penekanan biaya dan peningkatan produktivitas. Nah, selanjutnya yaitu hasil yang mengejutkan dari kajian ini adalah bahwa ternyata aspek-aspek fisik seperti intensitas penerangan, suhu, dan kelembaban udara tidak mempengaruhi tingkat efisiensi pekerja. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, dan penelitian ini membuktikan bahwa perilaku pekerja sangat kompleks dan hubungan interpersonal antara manajer dan pekerja memainkan peranan penting pada perilaku pekerja. Hasil yang nyata dari penelitian ini adalah bahwa pekerja mengubah perilakunya dan menjadi lebih produktif karena mereka sadar sedang dipelajari dan mendapatkan perhatian dari manajernya. Sejarah psikologi industri dan organisasi berlanjut hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, bidang pelatihan dan pengembangan menjadi perhatian utama. Kekurangan tenaga kerja terampil menyebabkan perusahaan harus meningkatkan pelatihan dalam perusahaan. Pada masa ini, berkembang pula tes AGCT atau Army General Classification Test yang digunakan untuk mengklasifikasi tentara pada tugas-tugas militer. Pada tahun 1960-an, penerapan psikologi di bidang penjualan mulai berkembang dengan pesat. Nah, perilaku manusia sebagai konsumen diteliti dan kebiasaan membeli serta proses pengembalian keputusan untuk membeli dikaji dan diberikan aturan-aturan umumnya. Periode ini ditandai dengan digunakannya sensitivity training dan T-group untuk para manajer. Sementara di era tahun 1970-an, isu psikologi organisasi tentang motivasi dan kepuasan pekerja mulai mendapat perhatian yang luas, dan teori-teori tentang perilaku pekerja dalam organisasi mulai berkembang. Terbitnya buku Beyond Freedom and Liberty karangan dari B.F. Skinner pada tahun 1971
menyebabkan meningkatnya penggunaan teknik modifikasi perilaku dalam organisasi. Kemudian periode pada tahun 1980-an sampai 1990-an ditandai dengan mulainya digunakannya metode-metode statistik yang lebih canggih seperti analitik dan multivariate analysis of variance. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya metode statistik yang digunakan terbatas pada satu tes dan korelasi. Penerapan psikologi kognitif, yaitu pengaruh kerja terhadap kehidupan keluarga dan kegiatan di waktu luang, mulai lebih diperhatikan. Begitu juga masalah stres kerja yang telah lama menjadi salah satu perhatian psikolog, industri, dan organisasi kembali mendapat perhatian besar, terutama yang berhubungan dengan stres akibat kekerasan di tempat kerja. Metode seleksi juga dikembangkan dengan pesat. Banyak instrumen seleksi yang dikembangkan dan digunakan secara luas. Nah, pada era sekarang ini mungkin pengaruh yang paling banyak dirasakan itu oleh psikologi industri dan organisasi, seperti juga bidang lainnya, yaitu perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat. Sekarang ini surat lamaran dapat dikirim melalui internet, bahkan beberapa tes seleksi dilakukan juga dengan menggunakan komputer. Rapat ataupun pengawasan internal dapat dilakukan secara konferensi jarak jauh. Selain itu, mulai berkembang pula bekerja secara online melalui komputer yang memungkinkan pekerja untuk datang ke kantor hanya pada saat-saat tertentu. Baiklah, segitu saja materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.